Hai, selamat datang di podcast Perempuan. Saya Windy sebagai host yang akan menemani kalian selama season pertama. Perempuan akan membahas seputar isu yang masih tabu untuk disuguhkan sebagai topik di atas meja atau perbincangan antara teman ke teman. Karena masih saja terikat dalam persepsi masyarakat zaman dahulu, hingga kemudian membatasi gerak-gerik perempuan yang hanya ingin kesetaraan di zaman perkembangan, maka dari itu podcast ini hadir. Perempuan sebagai tempat keluh kesah diutarakan tanpa rasa takut akan dibungkam, pun sebagai harapan bahwa perempuan dijadikan sebagai pengingat bahwa kalian tidak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Perempuan bersama saya Windy Wulandari. Untuk episode kali ini kita kedatangan Time. Halo, tepuk tangannya. Windy dan semuanya. Time apa kabar? Baik. Lagi sibuk ngapain nih? Lagi sibuk belajar menulis. Oke. Sama apa sibukin orang kali ya. Sibukin orang. Lebih asik sih emang sibukin orang ya. Lebih seru ya. Gimana masa pandemi, apakah mungkin agak sedikit terganggu aktivitasnya? Yang terganggu mungkin di awal-awal ya. Sekarang memang berusaha menyesuaikan. Oke, karena udah hampir 2 tahun ya. Iya, betul. Udah mulai, wah ya udahlah. Oke, untuk episode kali ini kita bakalan membahas seputaran perempuan dalam eksploitasi kapitalisme media. Nah, ini mungkin topik yang menarik juga ya, bisa berat dibilang sekali seperti ya. itu. Berat sama dipikul. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Oke. Ngobrolin seputaran perempuan dalam eksploitasi kapitalisme media gitu kan. Ini mungkin seperti yang kita tahu, perempuan itu sering dijadikan sebagai objek untuk eksploitasi melalui berbagai media. Ini mungkin adalah salah satu cara media juga gitu kan untuk membesarkan namanya. Nah, kalau misalkan menurut Time sendiri terkait isu ini gimana tuh? Ini kan cuman persoalan yang kita hadapi di realitas atau di dunia nyata, tapi kemudian dia pindah juga gitu ke media. Jadi sebenarnya sama-sama beratnya ya kan. Maksudnya kemudian tapi begitu dia pindah ke media, dia memang menjadi sangat rentan berdasarkan pengalaman yang kita lihat sebagai sosial media user selama ini gitu kan. Entahkah mungkin obrolan-obrolan yang dulunya di dunia nyata itu kayak hanya di mail guys misalnya, hanya diucapkan sama segelintir orang gitu toh, mereka berkelompok tidak tersebar di internet dan sebagainya. Tapi kemudian begitu pindah ke media, dia menjadi lebih rentan gitu, dan justru bisa makin melanggengkan mail guys misalnya. Salah satu dampaknya saja, atau misalnya persoalan bagaimana child abuse gitu di media gitu ya. Misalnya netizen gitu, misalnya kita punya anak perempuan, terus kita foto anak perempuan itu gitu kan, dia bisa kena banyak dampak tuh sama komentar-komentarnya netizen. Misalnya kemarin salah satu artis, ada anaknya Nafa Urba, terus ada salah satu komentar, wah tinggal ditunggu gedenya nih. Nah itu kan sebenarnya bisa bahaya banget gitu ya dampaknya. Kita nggak tahu si anak ini nanti akan seperti apa, apakah dampaknya juga kemudian dia akan terbiasa diobjektifikasi gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ini mungkin kalau bisa dibilang adanya sosial media itu juga menjadi salah satu pendukung untuk adanya wanita sebagai objek gitu ya. Nah, tapi apakah penting gitu untuk para wanita sendiri ini? Sebenarnya kan kalau menurutku sendiri gitu ya, ini mungkin ini si wanita nggak sadar kalau misalkan dia dijadikan objek. Seperti itu. Nah, ini kalau misalkan dari segi pandangan Time sendiri, gimana caranya kita itu bisa lebih aware dengan adanya hal seperti ini? Itu kan tipis banget ya batasnya sebenarnya. Kalau misalnya ini salah satu preventif yang kita lakukan sebelum misalnya melempar sesuatu ke media, itu kan kita yang tahu gitu ya. Cuman memang resikonya kita nggak tahu gitu, begitu kita lempar ke internet, terus orang bisa komen apa aja padahal niat kita apa gitu kan. Itu kan kita tidak tahu gitu toh. Jadi memang salah satunya adalah dengan membahas. Maksudnya kita terbuka dengan pembahasan ini, bukan kita mendengarkan satu kata gitu yang eksploitasi gitu terus kita langsung bilang
beratnya gitu, kenapa kok serius sekali gitu. Enggak juga kan, sebenarnya kita mengobrolkannya secara santai saja gitu toh. Tapi kan kita rasakan, kita juga tidak pengen biarkan itu terus menerus tanpa sadar tiba-tiba jadi apa gitu kan. Iya, cerita-cerita itu gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya lumayan menarik juga ya, pentingnya kesadaran para perempuan juga untuk menghadapi isu-isu seperti ini gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kapitalisme ini membuat tubuh dan juga kecantikan perempuan itu dijadikan aset untuk iklan ataupun mungkin model, terus film dan juga masih banyak lagi gitu ya. Nah, perempuan itu seolah kayak dijadikan dan dipandang apa ya, hal lebih ke kayak mungkin hal-hal negatif ataupun mungkin sebagai aset gitu oleh pemerintah. Kalau misalkan menurut Time sendiri nih, dampak buruk dari adanya isu ini tuh apa tuh? Soal adanya misalnya eksploitasi ini perempuan di media. Kapitalisme kan memang sebenarnya tujuannya pengen menjual apapun gitu ya, dan ada banyak kesadaran sebenarnya yang kita alami gitu. Ada perempuan yang bisa ngobrol soal ini dan terbuka gitu, ada juga yang enggak dan mungkin juga ikut melanggengkan misalnya gitu kan. Emang pengen nyari male gaze gitu kan, tapi kan kita nggak membahas itu ya. Tapi kita bahas misalnya dampak buruk dari isu ini apa aja nih, misalnya kayak kemarin barusan ini bagaimana pemerintah absen gitu kan. Sama salah satu kasus yang terjadi baru-baru ini ya, itu kan kita nggak tahu gitu trauma yang bisa disebabkan sama kejadian itu apa ketika pemerintah absen misalnya, atau kalau misalnya ini terus dilakukan, disiarkan, digunakan cara-cara beriklan yang seperti itu gitu. Ada banyak dampak yang sangat panjang sih yang bisa terjadi gitu. Berarti seharusnya ada batasan gitu ya, dan juga aturan yang mengatur ini kah atau gimana tuh? Iya, sebaiknya kan seperti itu dan jelas gitu. Dan misalnya kita mungkin bisa kasih pasal, misalnya itu terjadi secara realitas gitu, pasalnya sudah jelas gitu kan. Meskipun pasalnya juga pasal karet, tapi ketika dia pindah ke media, persoalan digital aja kan pasalnya barusan keluar gimana. Maksudnya kita tidak bisa berharap penuh juga, apalagi sama pasal yang baru keluar soal digital atau media gitu terhadap hal ini. Otomatis pasalnya juga pasti masih banyak perubahan dan segala macamnya gitu ya. Harus jelas gitu. Sebenarnya maunya kemana sih untuk menangani persoalan-persoalan yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalkan dari pengalaman Time sendiri nih, pernah nggak sih ngerasain atau mungkin pernah melihat sendiri peristiwa yang terjadi di kehidupan Time nih? Hal-hal seperti ini. Kalau di media, kalau di media ya pasti ini jadi makanan sehari-hari ya. Saya nggak tahu apakah ini juga terjadi sama laki-laki gitu ya. Mungkin juga kan termasuk tuh terjadi eksploitasi terhadap tubuh, entahkah itu perempuan atau laki-laki, meskipun banyak dialami sama perempuan. Kalau saya biasanya mungkin di DM gitu ya, atau saya posting foto apa terus ada yang komen juga gitu kan. Atau misalnya itu di media, atau misalnya sesederhana saya aktif atau kita aktif nih, sama-sama aktif, kita sama-sama perempuan, tapi sebenarnya di sisi lain kalau lingkungan kita tidak aware sama ini gitu atau masih tertutup, ya kita seberusaha apapun kita menjaga diri kita juga masih rawan nih terhadap cerita-cerita apapun gitu ya? Nih gitu. Atau kalau misalnya tidak ada apa yang berusaha diwujudkan bareng-bareng gitu. Berarti emang adanya istilahnya harus di dalam satu lingkungan itu punya perspektif yang sama gitu ya, untuk sama-sama memberantas gitu. Udah kayak virus aja diberantas. Nah, tapi kalau misalkan menurut Time sendiri nih, kira-kira apa yang bisa untuk meminimalisir isu-isu ini untuk terjadi gitu, supaya kayak lebih ya setidaknya kita bisa ngerem gitulah. Ya saya sebenarnya takjub ya sama generasi kita dan apalagi yang makin di bawahnya gitu ya, kayaknya kesadaran kita tuh makin banyak, terus ada woke up culture, mungkin karena kita juga selama ini dapat banyak akses dari sosmed untuk mengetahui isu-isu yang sensitif atau batasan-batasannya gimana.
dalam artian kita bisa memilih banyak hal gitu dan menentukannya sendiri. Dan selain itu kan cancel culture juga lagi terjadi banget nih. Cancel culture itu yang kalau misalnya society tidak setuju, entah itu baik atau buruk, dan ada pandangan yang ada dan itu bisa diperjuangkan bareng-bareng seperti yang barusan ini kan cancel culture yang terjadi dalam bentuk yang baik nih, sampai dia bisa di tidak dibiarkan muncul di stasiun TV manapun. Nah, itu kan di blog gitu ya. Yeah. Mau nyebut nama juga takut ya, Bun. Ya, itu sesuatu yang bagus banget gitu. Kalau bisa kita lakukan bareng-bareng, itu kayak satu wujud. Oke, kalau misalnya kalian belum punya aturan yang jelas untuk pelaku yang seperti ini, kita bisa bikin kesadarannya sendiri dan seperti apa kita akan menanggapi, merespon hal seperti ini yang dilakukan secara beramai-ramai, misalnya dari berbagai macam pihak kemarin toh yang bela itu tidak udah setuju. Dari semua lapisan masyarakat ya, ibaratnya dari seperti kritik, itu ya. Ernest semuanya kan banyak banget gitu yang sadar soal itu, bahkan juga di lingkungan film gitu kan, meskipun kadang di film kita ada adegan-adegan yang seperti apa, tapi kita bisa memisahkan itu dan si perempuan ini bisa tetap keluar dari itu dan menyuarakan haknya juga gitu. Misalnya toh. Jadi emang sangat menarik juga sebenarnya kalau misalkan dibahas itu bakalan panjang banget gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Time kan salah satu orang mungkin yang melek dengan hal-hal seperti ini gitu ya, yang mungkin sampai sekarang menjadi keresahan dari Time sendiri apa tuh? Keresahannya sih mungkin dari kita sendiri ya. Kalau misalnya kita ini kan isu yang sebenarnya kita agak ngeri-ngeri sedap gitu bahasnya. Karena kalau misalnya dia bisa masuk banyak terminologi, feminisme juga, terus ada eksploitasi, ada kapitalisme juga begitu tuh. Sebenarnya musuhnya yang mana dulu sih ini gitu. Itu yang menjadi keresahanku gitu. Saya juga misalnya saya punya satu kesadaran tapi kesadaranku itu berbeda sama dia gitu misalnya. Terus dia itu sesama perempuan tapi dia juga ikut melanggengkan male gaze misalnya atau apapun itu gitu tuh yang berusaha kita stop di generasi ini. Nah, itu yang menjadi keresahan, apalagi kalau misalnya di sekitar kita masih ada yang seperti itu gitu toh, siapapun dia, apapun gendernya gitu, entahkah dia mau atau tidak bisa untuk setidaknya menyikapi itu ya. Ya agak ribet sih memang mungkin karena ada relasi kuasa dan sebagainya gitu, tapi setidaknya harusnya sih kita mulai bisa melakukan sesuatu karena orang-orang sudah melek juga tentang ini toh. Nah, tapi kalau misalkan ngobrolin seputaran mungkin orang-orang nggak semua melek dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Kalau dari Time sendiri sebagai perempuan ada nggak sih mungkin kayak semacam hal yang wajib banget dimengerti atau wajib banget untuk bisa dipunyai sama perempuan supaya lebih melek terhadap isu-isu seperti ini? Ada nggak? Gitu ya. Mungkin lebih aware saja soal tubuhnya sendiri sih, misalnya terkhusus perempuan gitu ya. Dia ingin dilihat seperti apa sih sebenarnya gitu kan, apalagi kalau misalnya kalau misalnya profesional gitu kan, mungkin dia akan punya batasan-batasannya sendiri, tapi kemudian ketika itu hal yang sangat personal, dia itu pengen seperti apa sih dilihatnya gitu tuh. Kayak gitu sih, dan kemudian dampaknya seperti apa gitu, meskipun dia sudah memutuskan kan, kalau dia mau mikirin yang lain sebaiknya dia mikirin dampaknya juga gitu. Kalau zaman sekarang kan anak-anak remaja juga diminta aware tuh sama sosial media gitu, jangan foto sembarangan, asal upload terus segala macam di share atau ada yang minta ini kenalannya dikirim gitu kan, itu pap dong. itu ngeri sekali dan gitu banyak ya. Nih campaign-nya juga soal itu tuh. Jadi emang harus berhati-hati juga dalam melakukan hal di sosial media juga gitu ya. Jadi emang harus lebih aware terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, kalau gitu terakhir mungkin pesan-pesan untuk para perempuan yang ada di luar sana, silakan dari Time. Meskipun
sudah banyak hal yang terjadi, jangan takut, masih akan tetap ada banyak hal yang terjadi. Tapi jangan takut untuk berekspresi, karena kalau kita sama-sama belajar dan kita sama-sama ingin mewujudkan sesuatu, pasti kita bisa kok bareng-bareng gitu. Oke, tepuk tangannya Mbak Nani. Luar biasa, thank you banget timnya sudah sharing seputaran topik yang kita angkat untuk kali ini ya pastinya. Terima kasih banyak, dan pastinya buat teman-teman nih jangan lupa untuk menantikan episode-episode terbaru dari podcast Perempuan.